Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali kita di dalam cinta kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada malam hari ini kita boleh belajar bersama-sama. Bagaimana kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang dikasihi Tuhan, menjalin dan menjaga hubungan kita dengan Tuhan akan membuat kita berhasil. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12. Mungkin Bapak Ibu bisa membacanya nanti sendiri di rumah. Di sana ada beberapa pertanyaan, ada beberapa poin. Bagaimana kita menjalin dan menjaga hubungan kita dengan Tuhan akan membuat kita berhasil. Yang pertama, pasti kita bertanya, apakah begitu penting kita menjalin hubungan dengan Tuhan? Dan selanjutnya yang kedua, mengapa kita harus membangun hubungan dengan Tuhan? Lantas kita bertanya, bagaimana caranya kita menjalin hubungan dengan Tuhan? Dan akhirnya kita bertanya, keuntungan apa yang kita dapat kalau kita setia menjalin hubungan dengan Tuhan? Saya mau menjawab pertanyaan yang pertama. Apakah begitu penting kita menjalin hubungan dengan Tuhan? Bukankah ini yang Bapak Ibu Saudaraku yang menginginkan? Keberhasilan ada ketika kita menjalin dan menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Yang pertama, apakah begitu penting? Ya, sangat penting, teramat penting. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh kasih karunia Bapa. Kita bisa mencatat, kita bisa membaca sendiri di rumah. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 2. Ya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Bukankah itu merasa hebat? Bukankah itu luar biasa? Bukankah itu istimewa, saudara dan saya dikaruniakan sebagai anak-anak Bapa? Tetapi kita harus ingat, menjalin dan menjaga hubungan erat dengan Tuhan itu penting. Ada pertanyaan di sana, apakah harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, jangan membiarkan hidup kita tersesat. Teruslah berusaha hidup berbuat kebenaran, karena kebenaran seperti Kristus adalah benar. Saya ngerti, saya tahu semua kita mempunyai problema, permasalahan. Tetapi hari ini, malam hari ini, menjadi catatan penting. Karena kita adalah anak-anak Tuhan oleh kasih karunia Bapa. Satu Yohanes 3 ayat 7
yang tadi saya bacakan, janganlah membiarkan hidup kita tersesat, teruslah berusaha hidup berbuat kebenaran, karena kebenaran seperti Kristus adalah benar. Diingatkan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 7, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Jadi apakah begitu penting kita menjalin hubungan dengan Tuhan? Ya, sangat penting. Karena saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Bukan sahabat Tuhan, tapi anak-anak Tuhan. Merasa saudara istimewa. Ya. Hal yang sangat luar biasa. Nah, yang kedua, kembali kita bertanya, mengapa kita harus membangun hubungan dengan Tuhan? Pasti sangat penting. Jawabannya, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan memberi tanda harapan bahwa sebenarnya saudara dan saya, kita begitu butuh ketenangan batin sehingga seluruh hidup dan karya-karya kita membuahkan hasil. Saudara dan saya memiliki persoalan yang banyak, yang kadang-kadang kita tidak sanggup, membuat batin kita cemas, membuat batin kita bimbang. Maka dari itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita membutuhkan kehadiran Yesus. Dan kita diingatkan pada malam hari ini menjalin dan menjaga hubungan kita dengan Tuhan akan membuat kita berhasil. Firman Tuhan berkata, mendekatlah kepada Tuhan dan Dia akan mendekat kepada engkau. Yakobus 4 ayat 18, ayat 8a. Ya, Tuhan berkata seperti itu, mendekatlah kepada Tuhan dan Dia akan mendekat kepada engkau. Karena hal yang pertama, saudara adalah anak-anak Tuhan. Saudara adalah biji mata Tuhan, berharga di mata Tuhan. Jika saudara mau berhasil membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, memberi tanda harapan bahwa sebenarnya kita membutuhkan ketenangan batin, sehingga seluruh hidup dan karya kita membuahkan hasil. Ya, mendekatlah kepada Tuhan. Caranya banyak untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Contohnya Daniel 6 ayat 10. Di sana dikatakan 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Perhatikan setiap kalimat ini yang mengandung arti masing-masing, membuat saudara dan saya mengerti. Di sana ada merendahkan diri, memohon. Daniel berlutut, menyampaikan kerinduannya. Daniel berdoa, mengagungkan kebesaran Tuhan, menceritakan kebesaran Tuhan. Daniel memuji. Yang keempat, seperti yang biasa dilakukannya. Ini sangat penting. Seperti yang biasa dilakukannya. Artinya disiplin memberikan waktu untuk Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Daniel. Ya. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan adalah hal yang sangat penting. Ya, itu yang membuat saudara berhasil. Ya. Yang ketiga,
Yang ketiga, bagaimana caranya kita menjalin hubungan dengan Tuhan? Hiduplah di dalam kasih Allah dan jangan pernah berhenti berbuat kasih. 1 Yohanes 4 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Sudah jelas Bapak Ibu? Mengapa? Karena kita mengenal kasih. Siapa itu kasih? Karena kasih adalah Allah itu sendiri. Bahkan ayat 20 berkata, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jika kita menjalin dan menjaga hubungan kita dengan Tuhan, saya percaya kita akan meraih keberhasilan yang sangat luar biasa. Orang yang menjalin hubungan erat dengan Tuhan pasti hidupnya dikasihi Tuhan. Dan orang itu pasti tidak pernah berhenti berbuat kasih untuk orang lain yang dilihatnya. Yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang terakhir di dalam Yeremia 31 ayat 3 berkata, aku mengasihi engkau dan dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ini memberikan satu pemikiran atau satu hal yang penting yang perlu saudara catat dalam kehidupan saudara. Memberikan satu pengertian yang sangat luar biasa, bahwa Dia Tuhan memberikan cinta yang abadi. Ya, cinta yang abadi. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Dan cintanya setia menyertai kita sampai saat ini. Perhatikan kalimat kedua, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Bukankah sampai saat ini saudara dapat menikmati berkat-berkat yang sangat luar biasa? Cintanya setia menyertai kita sampai saat ini. Apakah kita lupa atau kita tidak sadar bahwa Allah melanjutkan kasih setianya kepada kita lewat Yesus Kristus? Kita teringat perkataan Tuhan, firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lewat salib, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus ada penyelamatan, ada kemerdekaan terbebas dari dosa. Lewat salib, lewat bilur darah Kristus ada kesembuhan. Lewat kematian dan kenaikan, kebangkitan Yesus Kristus dan kenaikan Yesus Kristus ke sorga, Roh Kudus yang diberikan untuk kita. Sampai saat ini kita merasakan pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, cinta kasih Tuhan menyertai kita. Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih, ada kata bijak atau kata-kata yang sangat luar biasa. Air kotor tidak mungkin dapat membersihkan
kain kotor. Artinya kita membutuhkan seseorang yang dapat membersihkan kehidupan kita dari kotoran atau dari dosa. Hanya kepada Yesus Kristus. Maka dari itu menjalin hubungan dengan Kristus akan membuat kita berhasil. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.